107.3 Radio Seconegoro FM. Sehat bersama Seconegoro. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Kembali lagi saya menemani Kamis panjenengan semuanya di Anita Bercerita selama 1 jam ke depan, dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Tentunya di Seconegoro FM. Boleh tepuk tangannya, Pak. Kok Mas Adit senyumnya kayak gitu ya? Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal minna wa minkum. Siyamana wa minkum nggih, Pak. Amin. Sama-sama. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Oke, 1 jam ke depan ini saya ditemani sama Pak Taryanto, Eskep Nurse ya. Beliau merupakan Kak instalasi IPJ. Iya. IPJ itu apa ini, Pak? Ya, IPJ itu sebenarnya singkatan ya. Singkatan? Instalasi Pemulasaraan Jenazah. Oh, ngomong-ngomong jenazah jangan pada takut. Nggak perlu takut. Nggak perlu Ya, takut. nggak perlu takut. Ini nanti kita jelaskan. Iya. Kenapa harus kita nggak boleh takut? Nggak gitu boleh ya. takut. Nggak boleh takut, Iya, ya. karena di sini Jelas. temanya itu keren banget. Ya. Iya nggak, Pak? Temanya itu yang diambil sama Pak Taryanto adalah mengenal lebih dekat IPJ Seconegoro, merubah kesan horor Iya. menjadi punya pamor ya. Jadi biasanya kemana-mana itu kamar jenazah, pemulasaran jenazah itu sudah ilfil, sudah merinding Nah, ini itu, Pak. iya. Nanti kita akan bahas-bahas. Tentunya Yes, kalian ya. nggak boleh kemana-mana, tetap stay tune di Seconegoro FM. Kita puterin lagu dulu ya, supaya lebih dari Maherzen ya, supaya lebih on fire buat kamu-kamu semuanya. Check it out. Oke, 107.3 Radio Seconegoro FM. Masih bareng Pak Taryanto. Ya. Pak Taryanto ini sebelum spill tema dengan kesan horor menjadi punya pamor. Ya. Sudah berapa lama sih Pak Taryanto di instalasi pemulasaran jenazah? Alhamdulillah saya diberikan amanah sebagai instalasi pemulasaran jenazah di Oke. sana itu kurang lebih hampir 2 tahun, Pak. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun ini. Sehingga ya mudah-mudahan dengan waktu kurang lebih 2 tahun ini Betul. bisa membawa perubahan yang Amin. berarti Amin. di instalasi pemulasaran jenazah, karena kita juga punya misi untuk bisa meningkatkan mutu rumah sakit. Wah, keren banget. Tadadada. Pak Taryanto, ngomong-ngomong tentang pelayanan IPJ, instalasi pemulasaran jenazah itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi instalasi pemulasaran jenazah, sahabat sehat Seconegoro di mana Anda berada, mungkin ini perlu saya jelaskan pula Ya. bahwa instalasi pemulasaran jenazah ini adalah merupakan suatu unit yang ada di rumah sakit, di mana kita memberikan pelayanan perawatan jenazah di rumah sakit. Untuk jenazah sendiri pun itu Iya. bisa intern atau ekstern. Artinya kita melaksanakan pemulasaran jenazah untuk jenazah yang ada di rumah sakit. Yang Dari sebagai pasien Bangsal. Seconegoro, Betul. Bangsal, kemudian di IGD, IGD, kemudian di intensive care unit Iya. ataupun VK dan sebagainya, itu kita sebut intern ya. intern. Kemudian untuk yang ekstern itu kita bisa melaksanakan pemulasaran jenazah dari luar. Artinya mungkin kasus-kasus tertentu, kasus-kasus. kecelakaan, kemudian meninggal, kemudian penemuan jenazah, ataupun dari keluarga menghendaki untuk dilakukan pemulasaran jenazah di rumah sakit, boleh. Boleh. Gitu. Oh, jadi tidak hanya pasien Seconegoro saja ya Iya. Pak Taryanto, Betul. tapi maaf kalau mungkin ruangan mereka sempit juga ya Pak Taryanto, Betul. terus keluarga mereka jauh-jauh mungkin ya, Ya. bisa dipulasaran di Seconegoro, Seconegoro, nggih. iya. Masya Allah. Kita di instalasi pemulasaran jenazah memberikan pelayanan yang pertama itu pengambilan jenazah ya. Pengambilan jenazah. Pengambilan jenazah. Kalau untuk intern kan dari bangsal kita ambil. Iya. Gitu. Ataupun misalnya seperti tadi dari rumah nggak ada yang membawa ke rumah sakit, kita bisa mengambil di situ. Jadi pelayanan pengambilan jenazah. Oh, jemput bola. Betul. Oh, Masya Allah. Kemudian yang kedua ya. untuk
memandikan jenazah Memandikan atau perawatan jenazah. jenazah. Oh. Jadi setelah pasien itu dinyatakan meninggal, kemudian kita ambil, kita laksanakan pulasara jenazah. Ini juga tergantung dari permintaan keluarga. Ada yang menghendaki untuk dilakukan pulasara jenazah di rumah, sehingga kita hanya memberikan perawatan jenazah tanpa memandikan. Oh. Kemudian kalau keluarga menghendaki untuk dilakukan pulasara jenazah di rumah sakit, maka kita bisa memberikan layanan untuk memandikan jenazah. Kemudian yang ketiga yaitu visum et repartum. Jadi misalnya jenazah ini karena kecelakaan ataupun meninggal tanpa sebab gitu, ataupun misalnya pembunuhan dan sebagainya, kriminal gitu ya. Betul, kita bisa memberikan layanan untuk visum et repartum. Kemudian yang keempat itu kita bisa memberikan layanan untuk otopsi. Tetapi sejauh ini memang kita hanya menyediakan tempat ya, karena untuk otopsi sendiri biasanya dilakukan oleh tim forensik dari Polda. Polda ya, memang. Oh, nah ini. Kemudian yang kelima Mbak, apa? Ya, yang kelima ini kita juga memberikan layanan untuk penitipan jenazah. Penitipan jenazah. Penitipan jenazah, karena kita sudah memiliki tempat untuk untuk pendinginan jenazah atau freezer ya, untuk kapasitas 2 jenazah. Dan yang terakhir yaitu kita bisa memberikan layanan untuk penguburan atau pemakaman jenazah. Oh, memberikan layanan itu juga. Oh, Masya Allah, mulia sekali kan pemirsa. Nah ini Pak Tar, saya tertarik dengan otopsi sama visum. Nah, saya kira visum sama otopsi hampir sama. Ternyata berbeda ini Pak Tar. Ternyata berbeda. Oh. Oke. Kalau visum kan kita memeriksa bagian luar ya, bagian luar. Jadi misalnya ada lecet atau lebam, kemudian kira-kira berapa lama ini jenazah ditemukan atau misalnya meninggal, itu bisa kita ketahui dengan visum et repartum. Tapi kalau untuk otopsi, nah ini memang merupakan wewenang dari tim forensik yang biasa dari rumah sakit itu dilakukan oleh tim forensik dari Polda, itu untuk memeriksa penyebab dari kematian jenazah tersebut. Misalnya ini kasus pembunuhan. Kira-kira diawali dengan apa? Apakah pemukulan atau misalnya kurang oksigen gitu ya, kurang oksigen di lehernya dicekik ataupun dengan menggunakan tali dan sebagainya, itu bisa diketahui dengan menggunakan otopsi. Begitu ya Pak ya. Tapi setelah diotopsi atau sudah selesai tetap dimandikan atau bagaimana ini Pak? Ya, itu adalah merupakan suatu prosedur di kami. Jadi setelah diotopsi semuanya sudah dibereskan, dijahit atau hekting sehingga kembali seperti semula. Kemudian kita laksanakan untuk pulasara jenazah, memandikan, atau misalnya ini muslim maka kita memberikan pulasara jenazah sesuai dengan syariat Islam, dibutuhkan dan sebagainya. Oh, Masya Allah. Nah Pak Tar, ini ngomong-ngomong, saya penasaran juga pemirsa, kenapa Pak Tar itu memilih tema merubah kesan horor menjadi punya pamor? Ini gimana ini Pak Taryanto? Ya, sebenarnya dari kami ini ada misi untuk promosi juga masyarakat. Karena untuk masyarakat sendiri kalau tahu terkait dengan jenazah nah, itu sudah ada berinding, terus nggak mau lewat, khawatir dan sebagainya. Petugas pun banyak juga, kalau misalnya dari segi namanya saja yang awalnya itu kamar mayat atau disebut dengan KM. Nah kita rubah ya agar kesan horornya itu hilang ya, bahwa untuk kamar jenazah itu merupakan bagian dari instalasi kami, instalasi pemulasaraan jenazah, maka kita sebut IPJ, instalasi pemulasaraan jenazah. Jadi bukan KM lagi. Kalau KM ini kesannya wah ini di sana
terdapat atau tempat Iya. mayat Mayat. ataupun misalnya untuk penitipan dan sebagainya begitu, bahwa itu merupakan bagian dari IPC. Kemudian yang kedua, kita mengenalkan kepada masyarakat bahwa Iya. rumah sakit pun kita ada instalasi untuk perawatan jenazah tersebut sesuai dengan syariat Islam, Oh. atau kita sesuaikan dengan keyakinan dari jenazah tersebut. Kalau Islam, maka kita bisa melaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Betul. Kita mandikan, kita wudukan, kemudian kita mengkafani, mensolatkan juga, karena Masya kita Allah. juga menyediakan tempat untuk sholat ya. Sekarang sudah ada tempatnya Sudah Pak ada, Taryanto. sudah Masya ada. Allah. Nanti Mas Adit bisa spill foto-fotonya ya. Kalau Boleh, instalasi pemulasaran itu nggak horor yang kayak serem, terus lampunya mati gitu ya Nah, Pak. Terus kumuh, udah nggak kayak gitu kan Pak? Orang beranggapan bahwa untuk pemulasaran jenazah atau memandikan jenazah itu Iya. tempatnya mesti pojok, Pojok, kemudian gelap. gelap, kemudian mungkin juga banyak barang-barang yang tidak terpakai juga di Betul. sana atau sebagai gudang dan sebagainya. Iya. Kita rubah untuk kesan tersebut, jadi punya nilai atau Punya punya nilai, citra, iya. karena kita seperti tadi memiliki misi untuk bisa mendukung meningkatkan mutu layanan rumah sakit, dari mulai keramiknya kita rubah, keramiknya kita keramiknya putih begitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada darah yang menetes kelihatan, kita harus Terlihat. bisa Oh iya. membersihkan, jadi kinclong lagi. Kinclong. Kemudian dari warna cat ya, Warna kita cat. cat harus lebih muda dan Oh. lebih fresh begitu, sehingga ketika kita masuk di instalasi pemulasaran jenazah itu sama seperti kita memasuki ruang rawat inap begitu. Rawat inap dan Ya. kayak rumah sendiri gitu ya Pak Betul. Taryanto ya. Kemudian kita pisahkan untuk barang-barang yang memang tidak terpakai dan tidak semestinya di sana, kita tata. Ada untuk tempat peti jenazah kita sendirikan, jadi tidak dicampur seperti sebelumnya. Iya. Kemudian ada untuk tempat observasi ya. Tempat observasi ini ketika jenazah ini baru datang, sebelum Iya. kita lakukan untuk Tindakan. pemandian, Iya. itu kan kita periksa terlebih dahulu. Oh. Mungkin barangkali ada beberapa luka yang ada di tubuh jenazah, kemudian ada beberapa perhiasan ya, barang-barang milik jenazah yang masih tertempel, maupun misalnya gigi palsu. Nah ini kita periksa di ruang Dicek observasi juga tersebut. ya. Oh Betul. Masya Allah. Kemudian ada tempat untuk memandikan. Yang sebelumnya itu memang Iya. permanen, Permanen. Mbak Anita. Permanen hanya satu saja di sana. Permanen Maka itu berarti yang udah tidak bisa digeser begitu. Iya, semen gitu Iya. ya Pak ya. Jadi tidak bisa digeser. Iya. Kemudian fungsinya ya hanya satu, untuk satu jenazah saja di situ. Maka kita ubah dengan datar ya, karena kita memiliki meja Iya. untuk memandikan jenazah. Meja untuk memandikan jenazah ini kita memiliki 3. Mungkin barangkali misalnya ada terjadi kecelakaan massal, Iya. ataupun bencana dan sebagainya, kita bisa melaksanakan untuk pemulasaran jenazah ini bisa beberapa jenazah di situ. Karena tempatnya sudah lebih luas juga. Iya. Oh. Kemudian untuk tempat mengkafani juga, ini kita rubah juga. Yang awalnya berbeda nggih Pak nggih. Betul. Oh, mandi sendiri. Jadi ada memandikan sendiri, ada mengkafani sendiri, freezernya juga sendiri. freezer sendiri, Masya Allah. kemudian untuk menyolatkan sendiri. Nah, kita menghendaki untuk alat-alat yang ada di sana atau sarana yang ada di sana itu mobile, bisa untuk kita bersihkan dan sebagainya, sehingga kesan seperti tadi, kesan horor itu mulai terkikis. Iya. Begitu. Karena hanya ada ruangan, kemudian ada meja untuk memandikan, ada meja untuk mengkafani, ada meja untuk menyolatkan. Di situ ketika mau dibersihkan itu bisa digeser-geser, ya, sehingga tempatnya lebih luas,
kelihatannya ya, Iya. karena seperti tadi kita bisa menggeser ataupun mengalihkan ketika mau dibersihkan. Memang lebih terang ya Pak ya, Ya. kalau sekarang ya. Oke Pak Taryanto, tarif sama fasilitas yang tersedia tadi sudah Ya. diteringkan sedikit ya Pak ya. Oke. Ada apa lagi ini? Ya, untuk fasilitas yang kita sediakan di instalasi pemulasaran jenazah itu ada peti jenazah. Jadi memang tidak semua jenazah yang kita lakukan pulasara kita peti, itu belum tentu ya. Oh. Tergantung juga dari permintaan keluarga. Ketika ini jenazah harus dikirim atau dipulangkan ke rumah duka di luar kota, maka kita sarankan menggunakan peti jenazah. Kemudian yang kedua, ketika jenazah ini mungkin sebagai kategori jenazah infeksius, Oh. misalnya kayak kasus kemarin ini banyak untuk COVID ya, Iya. maka kita menyediakan untuk peti jenazah, sehingga jenazah yang sudah masuk di peti ini tidak bisa dibuka kembali begitu. Iya. Selanjutnya untuk fasilitas yang kita sediakan seperti tadi, ada tempat untuk mensolatkan jenazah ya. Beberapa rumah sakit hanya untuk pulasara Iya. kemudian mengkafani, tapi Betul. tidak ada untuk menyolatkan jenazah. Kita sediakan di sana karena mungkin juga di rumah tempatnya sempit, Iya. tidak bisa untuk disolatkan dan sebagainya. Nah, kita menyediakan di situ. Selanjutnya ada fasilitas untuk ruang tunggu Masya keluarga Allah. jenazah ya. Ada ruang tunggunya ini ada ya, Pak ruang ya. tunggu di sana. Misalnya ada beberapa keluarga yang hadir, kemudian memang tidak bisa masuk semua. Betul. Untuk mungkin ikut melakukan pulasara jenazah. Betul. Ini kita siapkan di sana ada ruang tunggu Oh. keluarga jenazah. Masya Allah. Selanjutnya dari rumah sakit pun sudah menyediakan ambulan ya. Oh. Ambulan untuk mengantarkan jenazah tersebut Jenazah. ke rumah Ke rumah. Ya. Jadi sudah ada petinya, kain kafannya juga sudah ada. Itu biasanya kalau peti sama kain kafan itu include tarif sendiri atau bagaimana itu Pak? Kalau yang tarif ya, tarif Iya. untuk seperti tadi kain kafan itu masuk di dalam BHP. BHP. Jadi sudah include di dalam tarif ya. Itu kan ada tarif untuk jasa layanan, Iya. kemudian jasa sarana, Iya. kemudian ada BHP. Iya. Adapun untuk peti jenazah sendiri itu di luar tarif. Oh, di Begitu. luar Ya, tarif. karena seperti tadi itu tergantung dari permintaan keluarga Permintaan, juga, ya. iya. Sehingga kita memfasilitasi, menyiapkan ada peti jenazah ketika keluarga menghendaki memakai itu. Nah, itu ada harganya sendiri. Ada harganya sendiri. Ini bisa disepil kepada pemirsa yang ekstern mungkin, yang misalkan Pak Taryanto, misalkan yang seperti tadi bukan pasien dari Seconegoro Ya. gitu. Terus orang pingin, itu kira-kira tarifnya berapa Pak Taryanto? Untuk tarif sendiri kita masih mengacu pada Perbu Iya. nomor 20 tahun 2012. Betul. Sehingga untuk tarif yang ada di Seconegoro ini, RSUD KR Seconegoro, pemulasaran jenazah tergolong relatif murah Murah. karena masih menggunakan Perbup ya, tarif 2012. Iya. itu yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus Masya 2012. Itu Allah. sudah lama sekali, jadi sudah hampir ada 11 tahun yang lalu Betul. ya. Betul. Ya, 11 tahun yang lalu, sehingga tergolong masih murah. Untuk tarif pulasara jenazah atau Iya. memandikan jenazah Iya. sendiri itu 100.000 ya. Itu sudah termasuk jasa sarana dan jasa tarif sarana dan tarif layanan Layanan. ya, itu Oh, 100.000. air, sabun itu udah komplit itu Pak. Ya, untuk tempat dan Iya. sebagainya itu 100.000. Oh. Kemudian ditambah dengan BHP. BHP. Nah, ini kita bedakan antara jenazah anak-anak dengan jenazah dewasa. Oh, Tentunya kan berbeda. misalnya kainnya Iya, yang dibutuhkan betul. itu kan ya berbeda dengan yang antara dewasa Kecil, dengan iya. anak-anak ataupun Oh. bayi begitu. Jadi kainnya, kemudian minyak wangi, kapur barus, kapas,
kemudian ada sabun dan sampo, itu kan mesti berbeda kebutuhannya untuk dewasa dengan anak-anak. Iya, Ini betul. untuk yang dewasa itu untuk BHP 279.950. Masya Allah, itu udah komplit Pak? Sudah komplit. Masya Ya, sudah Allah. komplit karena itu sesuai dengan Perbub ya. Perbub, Ya, betul. Perbub tarif. Kemudian untuk yang anak-anak ini 179.300. Itu untuk BHP. BHP-nya. Ya. Oh. Adapun untuk jasa layanan, Iya. tarif jasa, kemudian tarif untuk sarana itu sama 100.000. Oh, Ya. iya. Kalau iya, misalnya dari Misalnya? ekstern, misalnya Iya. menghendaki untuk dilakukan pulasaran jenazah, nah itu. Kemudian mungkin barangkali nanti bisa ditambahkan untuk ambulannya. ambulan. Nah, ini ambulan terobosan dari Bapak Direktur Iya. dengan dukungan kepada kami ya, selaku petugas ini menyediakan ambulan untuk pulasaran jenazah warnanya hitam ya, warnanya hitam dengan tulisan Way to Heaven. Nah, Apa itu artinya Pak? Way to Heaven itu jalan menuju surga. Oh. Maksudnya ini bahwa kami di Iya. instalasi pemulasaran jenazah yang merupakan bagian dari RSUD KRT Sonogoro itu memberikan penghormatan ya, memberikan penghormatan kepada jenazah Iya. sebagai martabat manusia, Iya. di mana semua pasti menghendaki hidup kekalnya adalah di surga. Maka Betul. kita tulis di situ Way to Heaven. Masya Allah. Itu juga untuk membedakan antara mobil jenazah Iya. untuk rujuk ya dengan mobil ambulan rujuk. untuk rujuk ataupun mobil ambulan untuk jenazah. Oh. Begitu. Terima Jadi kasih, Pak. ada perbedaannya ya. Wah, keren banget ini Pak Direktur Sonogoro membuat gebrakan yang keren banget ya, Pak Jadi, Taryanto. beda dengan yang lain. Iya, Masya Allah. Jadi udah terlihat jelas kalau mobil Iya. jenazah itu tertulis seperti itu, dan itu juga merupakan sebuah doa ya Pak Taryanto Iya. ya. Masya Termasuk Allah. juga dari Pak Dir itu bahwa mobil ambulan itu juga ada nilai promosinya juga. Ketika pasien ini akan dirujuk Iya. dengan menggunakan jenazah, itu kan antara rumah sakit ya, rumah sakit asal dengan rumah sakit yang dituju. Jadi orang taunya hanya di jalan saja. Iya. Tetapi untuk ambulan jenazah itu kan dari rumah sakit ke rumah duka Betul. ya, dimana di sana itu sudah ditunggu oleh masyarakat Betul. yang akan memberikan penghormatan kepada Betul. jenazah, sehingga tentunya masyarakat ini akan menyaksikan ambulan datang, Iya. kemudian jenazahnya diambil dan sebagainya. Nah itu kalau ambulannya ini beda dengan yang lain, kemudian di situ ambulannya bagus, di situ ada tulisan RSUD KRT Sonogoro. Nah itu kan tentunya ternyata RSUD KRT Sonogoro itu bisa menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang terbaik. Masya Allah, itu merupakan pengabdian kita ke masyarakat juga ya Pak Taryanto ya. Masya Allah. Oke Pak Taryanto, jumlah tenaga yang ada di instalasi itu ada banyak atau sedikit? Atau gimana ini Pak Taryanto? Kalau dari struktur sih memang terlihat sedikit ya. Terlihat Jadi sedikit. hanya instalasi, Iya. kemudian ada 3 staf di sana. ya staf. Ada 3 staf yang kita punya ini sebagai koordinator. Iya. Di mana koordinator ini yang akan mengkoordinir siapa yang akan melakukan pemulasaran jenazah. Kemudian untuk menyiapkan segala sesuatunya, sarana prasarana, kemudian bahan habis pakai yang akan kita berikan kepada jenazah tersebut. Ini kita memiliki 3 tenaga Tiga staff tenaga. ya, yang semuanya sudah terlatih tentunya. Terlatih. Kemudian kita memiliki petugas on call ya. Petugas on call. Petugas on call ini memang berasal dari luar, artinya Iya. bukan merupakan karyawan, tetapi ini ada ikatan perjanjian kerja atau MOU. Mitra berarti Ya, ini. mitra Oh. betul. Kita memiliki 10 orang ya 10 petugas Pak. on call. Wah, keren banget Ya. Pak. 10 orang ini Banyak. memang Masya Allah. terbagi ada laki-laki dan perempuan. Oh, jadi khusus. Betul. Oh. Ini kita khususkan ketika jenazah
laki-laki, maka Iya. petugas pemulasaran jenazah adalah laki-laki. Laki-laki. Kemudian kalau untuk jenazah perempuan, maka tentunya kita siapkan tenaga petugas pemulasaran jenazah wanita. Kita memiliki ada 6 laki-laki, Iya. kemudian ada 4 perempuan, Oh. dan semuanya on call. On call. Bisa kita hubungi untuk segera mungkin ke instalasi pemulasaran jenazah. Ya, tentunya kita dibatasi dengan waktu ya Mbak ya, bahwa untuk instalasi pemulasaran jenazah kan itu ada indeks mutu unit. Iya. Nah, indeks mutu unit ini memang kaitannya dengan respon time dari petugas on call ya, dari saat dipanggil sampai di Tempat instalasi pemulasaran Iya. jenazah itu kurang dari 30 menit, itu harus sudah sampai harus sudah siap. Itu bus-bus untuk- gitu ya. betul. Wah. Kemudian kita juga dibatasi waktu lagi terkait dengan SPM ya, standar Iya. pelayanan minimum. Iya. Itu tentang respon time petugas dari mulai ruang atau bangsal memanggil petugas jenazah sampai jenazah ini sudah selesai dilakukan pulasara, artinya sudah siap untuk diantar ke rumah duka, itu kurang lebih 2 jam. Nah, begitu, sehingga ya memang untuk respon time ini yang menjadi perhatian khusus bagi kami untuk memberikan pelayanan yang sesegera mungkin kepada Sesegera mungkin. jenazah. Iya, bos gitulah ya. Oh, oke Pak Taryanto. Ini berarti petugas khusus perempuan juga ada ya. Jadi kalau para pendengar itu ada yang maaf, netizen yang julid-julid itu kadang-kadang bilang, wah kesenangan kayak lanang-lanang. Ini enggak, kalau di RS Seconegoro sendiri-sendiri ya Pak Taryanto Karena ya. kita juga memberikan penghormatan Betul. martabat manusia. Betul Sesuai sekali. dengan keyakinannya. Kalau untuk yang Islam kan tentunya laki-laki dengan laki-laki, perempuan juga dengan perempuan. Iya, sama sesuai dengan syariatnya ya. Oke, para pendengar semuanya, pemirsa semuanya, kita akan balik lagi tentunya dengan sajian lagu Chrisye, Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Check it out. Baik, 107.3 Radio Seconegoro FM. Kita kembali lagi dengan kainstalasi pemulasaran jenazah. Jadi nggak boleh horor-horor ya Pak Taryanto. Itu kesannya kalau kalian sudah masuk di area itu sebelah timur ya Pak Taryanto ya. Kalau Utara. Sebelah utara, ya, sebelah utara. Kalau dulu kalau saya lewat itu agak berini-berini gimana gitu Pak Taryanto. Tapi kalau insya Allah kalau sekarang enggak, kelihatan cerah, Ya, berbeda lah. Jadi itu kelihatan kayak bukan kamar jenazah ya Pak ya, bukan. Tapi di situ itu bener-bener auranya udah aura mistisnya udah hilang lah ya, udah berganti dengan pamor ya. Oke Pak Taryanto. Ini berkaitan dengan alur pemulasaran jenazah. Kita spill tentang instalasi pemulasaran jenazah lagi. Ini alurnya dan prosedur apa yang diterapkan di IPJ Seconegoro, RS Seconegoro ini Pak Taryanto. Oke, baik Mbak Anita dan juga seluruh sahabat sehat Seconegoro di mana Anda berada, bahwa untuk alur ini kita bagi, yang pertama adalah alur untuk pasien, kemudian untuk keluarga, kemudian untuk petugas. Jadi untuk jenazah sendiri alurnya ruangan di mana di situ pasien meninggal. Ya, baik bangsal, kemudian IGD ataupun unit yang lain, di mana di situ ada pasien meninggal, itu menghubungi terlebih dahulu kepada petugas IPJ ke 4121. 4121 ya. 4121, atau bisa juga lewat bintang-bintang ya. Di situ kita menyediakan ada nomor ya untuk pribadi siapa yang bertugas pada hari itu bisa dihubungi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, selaku petugas setelah dihubungi ini akan mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi dari mulai keretanya, jenazah, kemudian selimut yang akan kita bawa ke sana,
kemudian dengan menggunakan APD dan sebagainya kita menuju untuk mengambil jenazah tersebut, ya, datang ke ruangan ataupun bangsal yang sudah menghubungi tadi. Kemudian yang ketiga, kita bawa jenazah tersebut ke instalasi pemulasaraan jenazah di ruang observasi. Ya, itu untuk alurnya untuk jenazah sendiri. Kemudian untuk alur keluarga, betul, yaitu kita anjurkan keluarga untuk menyelesaikan administrasi terlebih dahulu di kasir. Ya, kita tidak memaksa bahwa keluarga harus membayar seluruhnya ya untuk biaya ataupun tarif tersebut. Nah, ini nanti dengan kasir yang akan berembuk ya, atau sesuai dengan kesepakatan ya, mau diselesaikan kapan dan sebagainya begitu. Setelah dari kasir, kemudian untuk keluarga kita anjurkan untuk ke instalasi pemulasaraan jenazah. Kita tempatkan di ruang tunggu ya. Ruang tunggu di sana, bahwa dia sudah ke kasir, mungkin sudah menyelesaikan ataupun bagaimana ya dengan kasir sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ke instalasi pemulasaran jenazah kita siapkan di ruang tunggu di sana. Kemudian yang ketiga adalah serah terima jenazah. Artinya ketika jenazah ini sudah dilakukan pulasara, maka kita sodorkan ada surat serah terima jenazah. Jadi siapa yang menerima, nah itu kan keluarganya ya, keluarga yang menerima jenazah siapa di situ, maka kita siapkan itu untuk keluarga. Adapun untuk alur dari petugas sendiri ya, sesuai tadi karena kita dibatasi dengan waktu, maka harus sesegera mungkin ketika ada panggilan di ruang mana, kemudian harus menyiapkan segala sesuatunya, termasuk juga memakai APD ya. Ketika jenazah ini sudah dibawa ke instalasi pemulasaran jenazah, kita observasi terlebih dahulu di sana di ruang observasi. Misalnya ada perhiasan yang masih menempel. Kemudian ada gigi palsu begitu. Nah, kita singkirkan terlebih dahulu, kemudian masuk di ruang untuk pemandian jenazah. Ya. Setelah dilakukan pulasara atau memandikan jenazah, kemudian kita alihkan ke ruang mengkafani. Pindah lagi ke ruangan mengkafani, di mana di situ sudah kita siapkan ya segala sesuatunya atau PHP-nya. Kemudian setelah selesai mengkafani, pindah lagi ke ruang untuk disolatkan. Jadi ruangannya berbeda-beda ya, Pak ya. Disolatkan di sana bisa untuk berjamaah. Kita menyediakan tempat untuk sholatan itu lebih lebar ya. Jadi bisa untuk 3 soft ya. 3 soft di situ, sehingga untuk kenyamanan dari anggota keluarga yang akan menyolatkan atau memberikan penghormatan kepada jenazah. Setelah selesai ambulan sudah siap ya, maka di situ kita pindahkan lagi ke ambulan dan kita antar ke rumah duka. Atau bisa juga begini, Mbak. Ketika dari keluarga ini menghendaki menggunakan ambulan desa atau ambulan sendiri boleh. Ya. Karena ya itu merupakan hak dari keluarga ya, mau menggunakan ambulan desa boleh, atau menggunakan ambulan yang sudah kita siapkan juga boleh. Jadi fleksibel, boleh milih yang mana, bawa sendiri juga boleh. Apabila nggak membawa, kita memfasilitasi juga ya, Pak ya. Begitu. Satu lagi untuk yang prosedur ya. Iya. Jadi prosedur kita di IPJ itu ada beberapa SPO yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh petugas pemulasaraan jenazah. SPO di sana ada untuk SPO untuk memandikan jenazah, kemudian SPO untuk memandikan jenazah atau pulasara jenazah infeksius. Ya, kita membedakan di situ. Jadi untuk infeksius maka tentunya dari segi APD pun berbeda ketika kita melakukan pulasara jenazah
biasa begitu. Kemudian ada SPO untuk memberikan perawatan jenazah laki-laki dan memberikan perawatan jenazah perempuan. Itu juga kita bedakan gitu. Kemudian untuk SPO mengkafani ini juga ada juga ya, karena itu kita membedakan juga antara laki-laki dan perempuan, sehingga semuanya ada aturan yang harus dipatuhi oleh petugas pulasara jenazah yang ada di sana. Sehingga memang penting ketika kita merekrut untuk petugas ya, untuk on-call khususnya kita adakan in-house training atau pelatihan lah ya, pelatihan terkait dengan pulasara jenazah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pulasara jenazah infeksius. Nah ini karena penting ya. Ketika jenazah ini ternyata memiliki riwayat penyakit menular, sehingga penyakit itu tidak kemudian menular kepada petugas, kemudian kepada keluarga di rumah dan sebagainya. Nah maka di situ kita adakan untuk in-house training ataupun pelatihan-pelatihan. Kita menggandeng atau kerjasama dengan Kemenak ya, Kemenak, kemudian bekerja sama dengan PPI, Komite PPI untuk bisa memberikan pelatihan tersebut kepada petugas yang nantinya yang nantinya akan bertugas memberikan pulasara jenazah di Rumah Sakit RSUD Sonogoro. Jadi di Rumah Sakit Sonogoro sudah tidak diragukan lagi, ya kan? Prosedur sudah ada, peraturan juga sudah ada, petugasnya sudah terlatih. Jadi ibaratnya orang pasah perombokan itu udah madep gitu ya Pak Taryanto, insya Allah ya. Oke, nah ini biasanya ini Pak Taryanto, apa saja edukasi apa yang biasanya dikasihkan ke para keluarga, sementara maaf emosi mereka mungkin kan kaget, atau yang namanya kematian kan tidak ada orang yang disangka-sangka lah ya Pak Taryanto. Ini apa saja biasanya edukasinya Pak Taryanto? Memang secara manusiawi ya itu faktor denial atau faktor menolak ya. Kenapa kok bapak saya meninggal? Orang yang dikasihi itu meninggal. Nah itu faktor denial. Sehingga kita memberikan dukungan, memberikan edukasi kepada keluarga ataupun ahli waris dan sebagainya. Yang pertama adalah jenazah itu membutuhkan doa, bukan membutuhkan tangisan keluarga. Nah ini penting. Nah, itu penting ya. Karena ya jenazah jangan sampai dibebani dengan tangisan-tangisan keluarga, malah justru di situ mendoakan untuk kebaikan jenazah itu sendiri. Nah, jadi kita sampaikan kepada keluarga. Kemudian yang kedua kita sampaikan juga bahwa namanya kematian itu tidak ada yang mau ya, tetapi itu adalah merupakan kehendak atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Siapapun ketika batas akhir ini sudah datang atau ajal ini sudah datang, tidak ada satupun baik dokter, perawat ataupun orang lain itu yang bisa menunda ataupun mendahulukan dari takdir tersebut. Maka kita sampaikan bahwa ini adalah merupakan takdir atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selaku keluarga ataupun ahli waris tentunya wajib bersabar. Ikhlas. Sabar ikhlas dan tabah menghadapi musibah ya, karena ini juga siapapun toh tidak ingin bahwa orang yang dikasih ini kemudian kok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, segera mungkin seperti itu, karena ya kembali lagi dengan takdir ya. Maka itu yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga untuk edukasi kepada keluarga juga ya, tentunya mungkin barangkali ada wasiat yang dari jenazah ya sebelumnya itu diberikan kepada keluarga untuk bisa ditunaikan. Misalnya mungkin punya hutang, punya tanggungan dan sebagainya untuk bisa diselesaikan oleh ahli warisnya. Itu
Kemudian yang tidak kalah penting, kita berikan edukasi kepada keluarga. Pertama, ketika jenazah itu infeksius. Nah, infeksius. Nah, tentunya bagaimana di rumah itu, misalnya keluarga tidak menghendaki untuk dilakukan pulasaran jenazah di rumah sakit. Nah, itu kan penting. Sementara jenazah tersebut memiliki riwayat penyakit menular, entah itu COVID, entah itu HIV, entah itu hepatitis dan sebagainya gitu ya, hepatitis B misalnya. Nah, tentunya di situ kita memberikan edukasi kepada keluarga agar riwayat penyakitnya itu tidak menular kepada keluarga atau yang memberikan perawatan jenazah di rumah. Misalnya dengan menggunakan APD, handscoon itu harus dia pakai. Kemudian celemek atau pengaman dari pakaian dari petugasnya itu, atau yang melaksanakan memberikan perawatan jenazah di rumah begitu. Kemudian tentunya harus menggunakan masker atau APD yang lain. Misalnya pasien ini kecelakaan, tapi ada riwayat untuk hepatitisnya hepatitis B ini positif. Nah, itu juga harus hati-hati. Tentunya harus disediakan ada plastik sebelum dikafani, itu harus diplastiki terlebih dahulu, kemudian dikafani, kemudian bisa diplastiki kembali untuk meyakinkan bahwa tidak ada darah ataupun cairan dari tubuh jenazah itu yang keluar yang bisa menularkan kepada yang memberikan pulasara atau perawatan jenazah di rumah. Itu sangat penting sekali yang harus kita berikan edukasi kepada keluarga. Gitu. Iya, memang ya Pak. Nah, ini Pak Taryanto, berkaitan dengan pulasaran nih. Ini juga ngomong-ngomong, kalau pulasaran jenazah itu memang horor-horornya gimana gitu. Ini ada tantangannya nggak sih Pak? Jadi tantangan bagi kami di instalasi pemulasaran jenazah, kita lihat dari jumlah jenazah yang masuk di IPJ itu dari tahun 2021 dengan tahun 2022 itu juga meningkat. Iya, itu kalau menurut kami merupakan tantangan. Tantangannya di sini. 2021 itu ada angka kematian 821. Ya, 821. Kemudian tahun 2022 ini meningkat menjadi 834. Ya. Dari 834 angka kematian, permintaan untuk dilakukan pulasara jenazah itu hanya 106 atau 12,7%. Nah, ini yang merupakan tantangan bagi kami. Pertanyaannya, kenapa kok masyarakat tidak mau untuk dilakukan pulasara di rumah sakit? Nah, itu yang merupakan tantangan bagi kami. Sehingga untuk kedepannya, untuk bisa meningkatkan keyakinan dari masyarakat, kepercayaan masyarakat untuk dilakukan pulasara di rumah sakit. Ya, karena kita pertama sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup lengkap, kemudian tempat yang nyaman, kemudian petugas yang sudah terlatih sehingga memang ini yang perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwa tidak seperti mungkin barangkali anggapan dari masyarakat kalau dilakukan pulasara jenazah mungkin tidak islami atau tidak sesuai dengan syariat. Kemudian mungkin juga dari masyarakat itu takut kalau ternyata dilakukan pulasara itu tidak bersih. Nah, selanjutnya mungkin juga karena pasca COVID kemarin begitu. Nah, kalau jenazah itu dilakukan pulasara di rumah sakit atau di IPJ, itu
beranggapan bahwa oh ini pasien pasti memiliki riwayat penyakit menular, Betul. entah itu COVID, entah itu COVID. HIV dan Iya, sebagainya. betul. Padahal tidak seperti Tidak itu. seperti itu. Tidak seperti itu. Kemudian mungkin juga keyakinan masyarakat bahwa untuk dilakukan pulasaran jenazah di rumah sakit itu biayanya mahal. Betul. Nah, itu juga merupakan tantangan bagi kami untuk bisa meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat, sehingga yang dari 12,7 Betul. itu bisa Naik. kita tingkatkan lagi ya. Kita tingkatkan lagi karena itu berhubungan dengan seperti tadi. Maka tentunya kami dari instalasi pemulasaran jenazah itu mendukung penuh untuk bisa meningkatkan juga mutu layanan rumah sakit secara umum ya, agar masyarakat bisa mengenal bagaimana untuk dilakukan pemulasaran jenazah di rumah sakit. Betul. Maka ya itu yang perlu kita terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat, informasi kepada masyarakat bahwa kita beda, ya, bahwa kita beda, tidak lagi seperti dulu. Nah, ini juga kami memohon untuk teman-teman yang karyawan-karyawati yang ada di RSUD KR Jatinegoro itu buang kesan horor. Ya. Jangan lagi menyebutkan kamar mayat ya. Iya. Kamar mayat itu bagian dari instalasi pemulasaran jenazah. Maka menyebutnya adalah IPJ. IPJ. Ya, jadi IPJ. kalau masuk IPJ itu kesannya nggak horor Ya, malahan. kan instalasi kan berarti ada kepalanya, ada stafnya dan betul sebagainya. sekali. Nah, ngomong-ngomong masalah ini, tadi kan Pak Tari bilang tarifnya ini bisa tertanggung BPJS nggak sih para yang punya BPJS ini Pak Taryanto? Untuk tarif jangan khawatir bahwa kita tetap itu masuk di BPJS. Jadi ketika jenazah ini memiliki BPJS, kemudian ingin dilakukan pemulasaran jenazah di sana itu tetap gratis ya. Tetap gratis, itu sudah ditanggung oleh BPJS. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kami juga memberikan layanan untuk pasien umum atau jenazah umum yang ketika meninggal di rumah sakit tapi tidak memiliki BPJS atau tidak ada kepesertaan BPJS, itu dengan umum atau membayar sesuai dengan tarif yang tersedia. Murah kok di kami. Murah, iya betul itu sekali. Selama perbuknya itu belum diganti, ya perbuknya itu masih 2012 ya, maka itu yang sebagai acuan di kami sebagai tarif yang iya. Nah ini Pak Taryanto sebelum closing, suka duka di IPJ itu apa aja sih Pak? Kalau ditanya terkait dengan suka duka, ini memang agak sulit ya. Agak sulit. Jawab. Masya Allah. Padahal di Anita bercerita harus cerita. Begini Mbak Anita, kalau kita bilang suka, maka berarti kita gembira di atas penderitaan orang lain. Iya. Di atas penderitaan. Aduh dilema ini ya. Ya. Kalau misalnya angka kematiannya tinggi, ya itu memang kinerja kita juga bertambah kan, seperti itu. Apakah kita harus suka? Nah, ini itu juga agak susah kita menyampaikannya, karena banyak orang yang duka ya, dukanya lebih banyak. Sebagai manusia kan kita juga punya empati ya, empati dan simpati terhadap duka ataupun musibah yang diterima oleh keluarga. Nah, dengan meningkatnya angka kematian tersebut, ya kita sih sebenarnya biasa-biasa saja. Kalau secara jujur, misalnya suka dukanya di sana, saya pribadi selaku instalasi pemulasaran jenazah, pertama sukanya itu ya kita mengatur staf yang sedikit gitu ya. Ya, staf kami kan hanya 3 orang, ya, staf yang di instalasi pemulasaran jenazah. Berbeda loh, kita mengatur orang banyak dengan orang yang sedikit, karena tentunya orang ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, karakter yang berbeda. Kemudian memang sih kita memiliki petugas on call ya, tapi itu kan bukan merupakan karyawan. Kita hanya mengkoordinir saja di situ. Untuk sukanya itu, jadi di kami meskipun dengan pendidikan menengah ke bawah, SMA, SMP, bahkan yang SD itu ada, tapi jangan khawatir, mereka sudah terlatih dan sudah berpengalaman ya untuk pemulasaran jenazah di sana.
itu orangnya apa ya, legowo, manutan, nurut dan sebagainya, tidak kemudian ini harus begini-begini dan sebagainya. Itu saya sukanya di situ. Jadi untuk suasana kerja di sana kondusif, enak begitu, karena ada saling bantu membantu. Betul. Gitu. Untuk petugas on call sendiri pun kita tidak kemudian patok bangkong ya, ini jadwalnya ini harus datang, itu tidak, karena dengan seperti itu malah justru untuk indeks mutu unitnya ini tidak akan tercapai. Betul. Karena ini yang sudah terjadwalkan kita hubungi tidak datang-datang dan sebagainya, mungkin alasan tertentu dan sebagainya, maka di situ kita tidak menjadwalkan seperti tadi. Tapi nah itu saling bantu membantu ya. Ketika ada panggilan di grup, maka ini jenazahnya laki-laki, maka yang laki-laki saya siap dan sebagainya. Oh, jadi ini ada jenazah langsung malah gercep. Iya. Gercep Pak. Masya Allah. Kita sampaikan bahwa pokoknya sampai di IBC kurang dari 30 menit. Bus ya. Gitu. Itu karena mutu unitnya begitu. Ya Allah, keren banget. Ya. Kemudian sukanya lagi kita mendapatkan dukungan dari manajemen. Masya Allah. Ini yang paling penting. Nah ini, jadi untuk merubah horor menjadi punya pamor ini kan tidak mudah ya. Betul. Kalau tidak ada dukungan dari manajemen pun itu tidak akan berhasil. Betul. Hanya angan-angan saja itu tidak akan bisa jalan. Maka di situ kita dengan pendekatan ya, kita punya atasan yang berjenjang ya. Di situ ada kasih penunjang medis ya, kasih pelayanan medis, kemudian ada kabit dan kemudian ada atasan langsung. Nah ini kita bisa menyampaikan unek-unek kita, menyampaikan keinginan, angan-angan kita bahwa kita punya program seperti ini. Alhamdulillah sampai saat ini bisa terrealisasi gitu ya. Karena adanya dukungan dari manajemen. Masya Allah. Nah itu juga merupakan sukanya kami itu. Kemudian untuk dukanya, nah ini kalau untuk dukanya memang secara pribadi sendiri ketika kita mendapati jenazah meninggal, karena meninggal itu kan tidak bisa dipastikan ya waktunya, malam hari atau dini hari, hujan-hujan, cuaca. Nah, kemudian kita hubungi kepada petugas pun kan tentunya itu membutuhkan waktu ya, mungkin pada istirahat dan sebagainya, atau mungkin juga baterainya lowbat sehingga tidak bisa dihubungi, kemudian sinyalnya ataupun cuacanya hujan malam hari, dan mungkin juga ada yang harus menggunakan ojek. Nah itu kan apalagi kita dibatasi dengan waktu. Nah kurang dari 30 menit. Nah ini kita sangat khawatir ini jangan sampai melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Itu dukanya kami, karena ya kita juga kasihan kepada mereka untuk petugas pemulasaran jenazah on call ya, ketika harus datang dini hari, tidak ada ojek, kemudian cuacanya tidak mendukung, itu juga sangat kasihan. Sementara untuk keluarga jenazah sendiri itu menghendaki sesegera mungkin untuk dilakukan pemulasaran. Menunggu ini mana kok kayak gitu ya Pak ya. Itu ya dukanya kami. Tapi kalau bukan dari segi musibah ya, dari segi musibah, antara suka dengan dukanya ya banyak sukanya ya, karena ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dan kami di instalasi pemulasaran jenazah mengucapkan terima kasih kepada kepala seksi ya, kaseksi medis, medis, kepala bidang pelayanan ya, yang telah mendukung sepenuhnya untuk kami bisa berkembang, terutama juga manajemen dan Bapak Direktur kita ya, Dr. Danang Sananto Sasongko MM, yang sudah menyediakan memfasilitasi menjembatani ya Pak ya, dan semuanya, dan alhamdulillah sudah terrealisasi. Mudah-mudahan ke depan untuk instalasi pemulasaran jenazah lebih indah lagi. Amin. Ini masih dalam perbaikan dari lantai terlebih dahulu. Di sana itu yang sebelumnya tidak keramikan, nah ini sudah mulai alhamdulillah di keramik ya, keramik untuk
untuk garasi, sehingga ketika mobil jenazah sampai di pintu instalasi pemulasaran jenazah itu sudah bisa masuk langsung. begitu. Ya. Jadi nggak perlu maaf gara-gara gitu, enggak ya. Jadi memang fasilitasnya sekarang sudah berubah, yang kayaknya horor menjadi punya pamor. Itulah instalasi pemulasaran jenazah. Oke para pemirsa, udah 1 jam ke depan. 1 jam kok ke depan? Nanti saya nambah lagi. Sudah 1 jam ya? Sudah 1 jam. Nggak terasa, Mbak? Nggak terasa. Saya terima kasih sekali Pak Taryanto. Sama-sama, Mbak sudah Anita. hadir di Anita Bercerita. Semoga menginspirasi semuanya, dan apabila panjenengan merasa nanti kalau videonya udah diedit, video ini bermanfaat, bisa di-share. Jangan lupa like, subscribe di RSUD Wonosobo channel YouTube-nya. Terus jangan lupa like, komen juga di Instagramnya RSUD Wonosobo, ada di sini itik gitu ya, dengan behind the scan-nya yang sumpringah banget. Terima kasih sekali Pak Taryanto. Sama-sama, Apabila saya mendampingi Pak Taryanto, kok mendampingi? Menemani, kok mendampingi? Ada salah-salah, mohon maaf sekali ya Pak Taryanto. Sama-sama. Untuk masih para lebaran kan? Iya, masih lebaran. Nggak lebaran pun saya tetap mau minta maaf gitu ya. Buat para pendengar semuanya, jangan lupa kita akan jumpa di Kamis depan dengan, kayaknya besok saya akan memanggil Hadroh. Ya, Setionegoro sudah punya ya Hadroh grup rebana. Iya. Dan pelatihnya itu pelatih sendiri ya Pak Taryanto ya. Iya, otodidak itu. Otodidak, luar biasa. Kepoin besok di Kamis depan di Setionegoro FM di Anita Bercerita. Sampai jumpa di Kamis depan. Mohon maaf apabila saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.